Pria ini bernama Teto, seorang anak dari pengusaha saus tomat nomor satu di wilayahnya. Bahkan keluarganya dikenal sebagai salah satu keluarga terkaya di kota tersebut. Kehidupan Teto bisa dibilang sangat sempurna. Dari kecil ia selalu dimanja. Semua keinginannya selalu dipenuhi oleh orang tuanya. Bahkan semasa hidupnya, Teto sama sekali tak pernah merasakan kerasnya bekerja. Setiap hari yang dilakukan Teto hanyalah bersenang-senang. Bahkan dengan ketampanan dan kekayaan yang ia miliki, Teto telah banyak menaklukkan gadis cantik. Salah satunya bernama Ana. Suatu hari saat Teto tengah bersantai di kolam renang, mendadak teman sekaligus karyawan ayahnya yang bernama Igor mendatanginya. Seperti biasa, ia pun langsung mengajak temannya bertanding dan yang kalah akan menuruti semua permintaan pemenangnya. Karena kalah, Igor pun terpaksa menuruti keinginan Teto untuk menemaninya mengambil mobil mewah yang akan ditunjukkan pada sang ayah. Teto berharap jika ayahnya mau membelikan mobil mewah itu sebagai hadiah ulang tahunnya nanti. Sesampainya di kantor ayahnya, Teto pun langsung berusaha keras membujuk sang ayah agar mau membelikan mobil impiannya. Namun sang ayah menolaknya dengan tegas. Kali ini sang ayah ingin memberikan hadiah yang lebih bermanfaat bagi Teto, yaitu sebuah pekerjaan. Bahkan sang ayah menyuruh Teto untuk belajar dengan karyawan kepercayaannya yang bernama Monica. Meskipun merasa sangat kecewa, Teto harus tetap menjalankan keinginan sang ayah demi mendapatkan mobil yang ia impikan. Malam harinya, Teto merayakan ulang tahunnya dengan menonton sebuah konser bersama teman-temannya. Di sana terlihat Teto tengah menari dikelilingi oleh cewek-cewek cantik. Sementara saat Igor datang, ia tak diperbolehkan masuk karena tidak membawa tiket. Teto yang melihat itu pun langsung menolongnya. Igor sangat berterima kasih pada Teto karena sudah mengenalkannya kepada seorang gadis yang sudah lama ia sukai. Namun rasa senangnya seketika berubah menjadi sedih dan marah saat melihat gadis tersebut tiba-tiba mencium Teto. Saking marahnya, Igor pun berkata bahwa selama ini mereka mau temenan sama Teto hanya karena Teto anak orang kaya. Mendengar itu, Teto pun langsung melepaskan jaket serta kalung yang menjadi identitasnya. Teto ingin membuktikan bahwa ia juga bisa punya teman yang tulus. Dan saat ia mulai berbaur dan mengikuti acara perang tomat, ia pun tak sengaja melempar tomat tersebut pada seorang gadis yang bernama Paula. Paula yang gak terima pun langsung memarahinya. Namun di tengah pertengkaran itu, Paula melihat kedua sahabatnya yang diganggu oleh sekelompok pemuda. Sebagai calon dokter, Paula pun berinisiatif untuk mengobati luka hidung Teto.
Untuk membuktikan omongannya pada Igor, akhirnya Teto pun mengaku sebagai anak petani tomat yang bekerja di perkebunan tersebut. Dan untuk pertama kalinya, Teto merasa sangat senang bisa berkenalan dengan perempuan tanpa membawa embel-embel anak sultan. Keesokan harinya, kesenangan Teto semakin bertambah ketika sang ayah tiba-tiba memberikan hadiah mobil yang kemarin ia minta. Teto berjanji akan bersungguh-sungguh bekerja di perusahaan ayahnya, asalkan sang ayah tidak mempublikasikan identitasnya di kantor. Setelah ayahnya setuju dengan syarat tersebut, ia pun segera menemui Igor untuk meminta maaf, sekaligus mengajak temannya untuk bertukar posisi saat bekerja di perusahaan ayahnya nanti. Teto sangat ingin sekali membuktikan pada Igor bahwa ia bisa mencari teman atau pasangan yang tulus tanpa embel-embel anak sultan. Terlebih lagi, setelah bertemu dengan Paula, ia tak bisa berhenti memikirkannya. Hingga akhirnya diam-diam ia mencari tahu tentang Paula. Rupanya Paula ini adalah seorang calon dokter yang tengah menyelesaikan masa magangnya di salah satu rumah sakit yang ada di kotanya. Untuk mendapatkan perhatian Paula, ia pun sengaja mengikuti Paula yang tengah mendatangi pernikahan sahabatnya. Namun sesampainya di sana, ia menyadari bahwa penampilannya terlalu mewah untuk seorang anak petani. E aí, cara? Que só esse terno custa uns 10 mil reais. É seu. Tem um cara vomitando na varanda. Vai lá. Lembra? Lembro. Di tengah perbincangan itu, mendadak salah satu dokter dari rumah sakit tempat magangnya secara kasar menarik Paula dan melarang Paula bergaul dengan tukang pel. Karena tak terima dengan perlakuan dokter tersebut, Paula pun kembali menghampiri Teto dan langsung menciumnya. Ternyata diam-diam Paula juga menyukai Teto sejak pertama kali mereka bertemu. Selesai acara pernikahan temannya, mereka berdua pun memutuskan untuk pergi ke pantai. Di sana, Teto kembali berbohong tentang identitasnya yang terlahir dari keluarga miskin. Demi membantu keluarganya, ia pun harus bekerja keras. Mendengar tersebut, Paula pun menjadi semakin tertarik dengan pribadi Teto. Keesokan harinya, Teto dan Igor pun mulai memerankan peran mereka masing-masing di kantor cabang milik ayahnya. Igor yang berperan sebagai anak pengusaha pun mendapat perhatian lebih dari para karyawan dan atasannya yang bernama Alana. Sementara Teto kerap sekali mendapatkan hukuman karena tak becus melakukan pekerjaannya. No. Igor. Merasa kesusahan dengan pekerjaan kantornya, Teto pun memutuskan untuk meminta bantuan pada Monica. Namun sesampainya di sana, hati Teto seketika menjadi sedih saat mengetahui kehidupan Monica yang menyandang tugas sebagai tulang punggung keluarga, sekaligus merawat kakaknya yang sedang sakit keras. Setelah mendengar penjelasan dari Teto, Monica pun bersedia membantunya, asalkan Teto mau membayarnya dengan mahal. Karena saat ini Monica membutuhkan uang lebih untuk biaya perawatan kakaknya.
Namun karena ayahnya tak pernah memberikan uang lagi, Teto pun meminta bantuan pada Paula untuk memeriksa keadaan kakak Monica. Awalnya semua berjalan lancar, namun saat Monica mengetahui bahwa Paula masih belum memiliki surat izin praktik, ia pun langsung marah. Beruntung Teto berhasil menenangkan Monica, sekaligus berjanji akan memberikan mobil serta sejumlah uang jika Monica bisa membuat Teto terpilih sebagai seorang karyawan terbaik. Tak lama, Monica datang dan memberitahu bahwa ia akan segera membuat jadwal pemeriksaan untuk kakaknya di rumah sakit. Keesokan harinya Monica datang ke apartemen Teto dan menyuruhnya datang lebih awal ke kantor. Teto harus bisa bergerak lebih cepat daripada yang lainnya. Cuidado, isso é importante, tá? Essa apostila. Então, Namun sayang, usahanya sia-sia karena Alana malah menyuruh Teto untuk membuang dokumen yang menurutnya nggak berguna. Dengan penuh kecewa, akhirnya ia pun menghancurkan semua dokumen hasil kerja kerasnya. Setelah gagal dengan rencana pertamanya, Monica pun kembali memotivasi Teto sekaligus memberikan tips untuk rencana lainnya. Dan alhamdulillah setelah beberapa hari menjalankan tips dari Monica, Teto berhasil mendapatkan hati salah satu temannya yang bernama Celio. Atas keberhasilannya itu, ia pun segera mendatangi Monica, sekaligus membawa hadiah sebagai tanda terima kasihnya. Di sana, Teto juga meminta saran untuk kencan pertamanya dengan Paula sebagai orang biasa. Kemudian Monica pun memberikan beberapa tips dari mulai berkencan menggunakan angkutan umum, berjoget, bahkan memilih tempat kencan sederhana namun romantis. pera aí, motorista. E aí? Ela devia ter os sonhos dela. Saat Paula meminta izin untuk main ke tempat tinggalnya, seketika itu Teto pun langsung panik dan meminta Igor untuk menyiapkan kamar yang ada di loteng apartemennya. Namun saat melihat kondisi kamarnya, Teto pun menyarankan Paula untuk menikmati malam di bawah sinar rembulan. Keesokan harinya, Teto datang ke tempat magang dengan penuh kebahagiaan. Saat presentasi kampanye iklan, Teto memberikan saran untuk membangun air mancur saus tomat di setiap titik penjualan. Celio yang mendengarnya pun tertarik dengan ide tersebut. Namun tidak dengan Alana yang lebih memilih ide maskot tomat dari Igor. Setelah berunding, semuanya pun sepakat untuk menggunakan ide air mancur dari Teto. Malamnya saat Teto dan Paula memadu kasih, mendadak Monica menelpon dan meminta bantuan untuk memeriksa kakaknya yang tengah kumat. Setibanya di sana, Paula pun langsung melakukan penanganan medis. Beruntung, Paula berhasil mengatasinya dengan baik. Hingga keesokan harinya, karena kecapean, Teto pun datang terlambat ke tempat magangnya.
Akibat dari keterlambatannya itu, Alana pun mempercayakan Igor untuk menjalankan ide air mancurnya tersebut. Namun hal itu tak membuat Teto kesal. Justru ia tetap semangat untuk merealisasikan idenya tersebut. Saat mereka mau pergi kencan, mendadak sang ayah datang menghampirinya. Di sana, Teto langsung mengenalkan Paula pada sang ayah tanpa membicarakan identitasnya. Beruntung, Paula tidak menaruh curiga sama sekali pada Teto. Ayah memberitahu kalau Teto harus ikut meeting dengan para investor di hari yang sudah ditentukan. Mendengar itu, Teto pun menjadi panik karena hari meeting itu bersamaan dengan pesta kelulusan Paula. Singkat cerita, hari meeting pun tiba. Beruntung tempat meeting tersebut berdekatan dengan acara perayaan kelulusan Paula. Jadi di tengah meeting tersebut, Teto pura-pura berpamitan ke toilet. Teto! Untuk mengurangi rasa nyeri, mereka pun segera memberikan obat. Namun sayangnya, Teto telah meminum obat tersebut menggunakan air yang sudah dicampur obat ngefly oleh temannya. Padahal obat itu akan dikasihkan pada salah satu dokter genit yang terus mengganggu Paula. Te amo. Não, tá louca que não? Mó vergonha. Eu já volto. Cadê você? Teto berulang kali bolak-balik ke restoran dan pantai, sampai-sampai ia lupa mengganti bajunya. Beruntung Teto langsung beralasan bahwa itu adalah salah satu kejutan yang sudah disiapkan. Já pensou se a gente tudo que a gente faz já para de fazer? Neto, sai daí! Di saat ia akan kembali ke restoran, ia tak sengaja bertemu dengan Ana, wanita yang dulu ia pernah kencani. Ternyata Ana datang ke sana untuk memberikan selamat atas kelulusan sepupunya, yaitu Katya. Dengan polosnya, Ana memberitahu semua identitas Teto pada Paula dan juga sahabatnya. Karena baju Teto sangat kotor, ia pun meminta Igor untuk bertukar baju. Namun tiba-tiba sang ayah datang dan mempergoki mereka berdua. Alhasil ayah pun marah besar dan melarang Teto untuk kembali ke meja meetingnya. Dengan tubuh lemas dan perasaan bersalah, Teto pun keluar dari restoran. Tapi lagi-lagi ia harus dihadapkan dengan rasa bersalah saat Paula sudah mengetahui semua kebohongan Teto. Você é mentiroso, Teto. Paula. Beruntung Ana segera datang untuk menyelamatkan Teto. Keesokan harinya, Teto bergegas menemui Paula untuk meminta maaf. Di sana, Teto mengungkapkan bahwa satu-satunya impiannya adalah memiliki cinta Paula. Namun, permintaan maaf Teto menjadi sia-sia karena sebentar lagi Paula akan menjadi relawan dokter di Amazon. Mendengar itu, Teto pun merasa sangat sedih dan kecewa. Setiap harinya Teto hanya terbaring seperti tidak mempunyai semangat hidup. Namun beruntung, Monica mampu menyemangati dan memaksa Teto untuk tetap menghadiri acara penobatan sebagai pegawai tetap.
Namun saat nama Teto disebutkan, Igor pun terpaksa maju ke depan hingga membuat sang ayah tampak kebingungan. Di sana Igor mengaku bahwa ia bukanlah Teto yang asli. Mendengar itu, Teto pun langsung maju dan mengucapkan rasa maaf atas kebohongan yang selama ini mereka lakukan. Hal ini membuat Monica dan juga Alana kecewa dengan kebohongan mereka berdua. Namun terlepas dari itu, Alana yang ternyata menyukai Igor tetap menerimanya sebagai pacar. Begitu juga dengan Monica. Ia tetap menerima Teto sebagai teman sekaligus anak didiknya. Setelah bercekcok cukup lama, akhirnya mereka memutuskan untuk menjual mobil milik Teto sebagai modal usaha mereka. Hingga 1 tahun kemudian, usaha tomat mereka pun berjalan dengan lancar. Bahkan kini ayah Teto menjadi salah satu investor untuk perusahaan anaknya tersebut. Tidak hanya itu juga, Teto juga berhasil membuka lapangan pekerjaan untuk warga sederhana yang tinggal di wilayah rumah Monica. Dan di hari ulang tahunnya, mereka mendatangkan seseorang spesial bagi Teto. Não é? Tava muito curiosa. Quer conhecer? Tudo bem? Pra fazer isso. I look in the mirror, who's looking back at me? I don't know what happened, guess we weren't meant to be. I know we had problems, I thought we could fix them, but we got tired. There's nothing left to do but to say goodbye and try to move on. I'll get over you, only wish that I knew how to go on. Baby, you and me, we're so messed up together. Even if we tried, we'd be stuck here forever. I don't understand right now how to make it through, but I'll get over you. And it's not like I'm gonna hate you, it's what it is, nothing left that we could do. Even though it hurts right now, we will make it through. I'll get over you, I'll get over you. Back when I met you, we were like fireworks. Thought nothing could break us, but oh how we got burned. Look at us now, we scream, we fight, and no one knows the reason. We're both getting